Cuma gara-gara pengen nonton konser BTS, hidup seseorang bisa berubah total. Dia tahu tiketnya hampir mustahil didapat, sampai akhirnya dia nekat bilang, kalau aku dapet tiket, aku akan berangkat umroh. Nazar yang awalnya cuma spontan dan tanpa mikir panjang. Dan yang lebih mengejutkan, tiket itu beneran dia dapet. Oke, daripada lu makin penasaran nih, seperti biasa, yuk kita bahas cerita Yunita Siregar yang bernazar umroh agar bisa dapat tiket konser BTS di Jejak Baitullah. Ini adalah cerita dari Yunita Siregar. Dia lahir pada tahun 1994 dari keluarga campuran Sunda dan Batak. Sebagai anak bungsu, dia tumbuh dalam kasih sayang yang besar. Tapi hidupnya berubah drastis sejak kecil. Saat usianya baru 10 tahun, ibunya didiagnosa kanker rahim. Sejak saat itu, hidup Yunita dipenuhi rasa takut. Setiap malam, dia sering bangun hanya untuk memastikan mamanya masih nafas atau enggak ya. Kalau lagi di luar rumah dan dengar suara ambulan, dia langsung panik dan pulang. Ibunya selalu menenangkan. Terus doa ya sayang, Allah pasti jawab doa kita. Itu kata ibunya. Yunita pun percaya dan dia terus berdoa. Tapi 2 tahun kemudian ibunya meninggal. Disitulah Yunita marah besar tuh. Katanya Allah mengabulkan doa, terus kenapa mama pergi? Setelah kepergian ibunya, hidupnya belum juga terasa ringan tuh Kedan. Tantenya yang menggantikan peran ibu dalam hidupnya juga meninggal setelah 6 tahun bersamanya. Dan belum selesai sampai situ, saat usia 20 tahun, ayahnya yang menjadi tempat bersandar terakhirnya juga meninggal dunia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Yunita kehilangan hampir semua orang terdekatnya Kedan. Dan di titik itu, dia merasa benar-benar sendirian. Dia pernah bilang, rasanya aku udah nggak kuat nih, aku pengen mati aja lah rasanya. Sampai akhirnya dia sempat memilih pelarian yang salah nih Kedan. Tapi Allah menegurnya, dia mengalami kecelakaan dan dari situlah dia mulai berhenti dan pelan-pelan memperbaiki hidupnya. Yunita mulai mencari bantuan tuh Kedan. Dia datang ke psikolog, ikut hipnoterapi dan mulai memperbaiki ibadahnya. Dan kemudian mulai kembali berdoa, pelan-pelan kemudian dia bangkit. Dia kemudian mulai menulis, journaling, bahkan mulai menulis doa-doanya secara spesifik. Dan di satu titik dia sadar beberapa doa yang dia tulis benar-benar dikabulkan Kedan. Persis seperti yang dia tulis. Dari situ semangat hidupnya mulai kembali Kedan. Karirnya juga mulai terbuka. Dia kuliah di UI walaupun awalnya ingin ke UGM. Tapi dari situ dia belajar satu hal penting. Tidak semua yang kita mau itu yang terbaik. Karena justru di UI jalannya mulai terbuka Kedan. Dia masuk dunia seni, dapat tawaran casting dan syuting pertamanya langsung di Paris Kedan. Bahkan dia bisa ketemu sahabatnya yang dulu kuliah di sana. Seolah Allah menunjukkan kalau bukan lewat jalan yang kamu mau, aku kasih lewat jalan yang lebih baik kata Allah. Tapi di balik semua pencapaian itu ada satu hal yang masih kosong nih. Yunita merasa sendirian. Saudara-saudaranya sudah berkeluarga, tinggal namanya sendiri di kartu keluarga. Yunita pun pernah bilang, aku cuma pengen punya keluarga tuh katanya. Di tengah kekosongan itu, dia menemukan satu pelarian yang cukup sederhana, nonton konser. Di tengah kekosongan itu, dia menemukan satu pelarian yang cukup sederhana Kedan, yaitu nonton konser. Dan salah satu yang paling dia suka adalah BTS. Saat itu BTS membuka penjualan tiket konser. Dan seperti yang kita tahu ya, tiketnya sangat sulit didapatkan. Disitulah Yunita melakukan sesuatu yang spontan. Dia bernazar. Kalau aku dapat tiket ini, aku mau umroh gitu katanya. Dan ternyata dia dapat tiketnya tuh di tahun 2022. Masuk ke tahun 2023, Yunita mulai sadar ini harus ditepati. Dia mulai mencari jadwal dan akhirnya dapat kesempatan berangkat umroh di Januari tahun 2024 Kedan. Tapi jujur sebelum berangkat ada kegelisahan di hatinya. Dia sempat mikir nanti di sana bakal bosen nggak ya? Cuma bolak-balik hotel sama masjid. Dan ternyata begitu sampai di sana dia langsung sadar dia salah. Di tanah suci tidak ada kata bosan. Yang ada justru rasa tenang dan bahagia yang sulit dijelaskan. Dia bilang di sana itu yang ada cuma happy dan tenang. Ibadah di masjid bukan jadi kewajiban, tapi justru jadi sesuatu yang dikejar setiap waktu. Dan di situ dia akhirnya paham kenapa banyak orang selalu ingin kembali ke sana. Karena rasanya seperti dipeluk. Salah satu momen paling berkesan adalah saat ia masuk ke Raudhoh, tempat yang dikenal sebagai salah satu taman surga di dunia. Dia kemudian berdoa Kedan, ya Allah, aku pengen banget sholat di sana. Padahal kondisi saat itu sangat padat, tapi tiba-tiba orang-orang di depannya seperti membuka jalan dan dia bisa sholat persis di tempat yang dia minta. Di situ dia menangis, dia merasa, ya Allah,
Engkau nyata banget tuh. Bahkan yang lebih mengejutkan, kesempatan keraudoh yang biasanya cuma sekali, dia dapat 2 kali kedan. Nah, di situ dia benar-benar berasa disayang sama Allah. Dan dia mulai memahami sesuatu yang selama ini tidak dia mengerti. Kenapa Allah mengambil orang-orang yang dia sayang? Karena ternyata Allah ingin mengganti semua rasa sayang itu langsung darinya tanpa perantara, kedan. Sepulang dari umroh, hidupnya kembali bergerak. Dia mendapat proyek film, lalu satu persatu doa-doanya mulai terwujud. Termaksud satu hal yang paling ia inginkan, kedan. Di Februari 2025 kemarin, akhirnya dia menikah, kedan. Namanya tidak lagi sendirian di kartu keluarga. Dari cerita ini ada satu hal yang menarik, ya Dan. Perjalanan Yunita ke Tanah Suci tidak dimulai dari rencana ibadah, tapi dari sesuatu yang sangat sederhana, sebuah nazar karena tiket konser. Tapi justru dari situ Allah membuka jalan kepada Yunita. Dan mungkin di situ kita bisa belajar. Kadang kita belum siap, belum cukup baik, belum cukup pantas, tapi ternyata bukan kita yang menentukan kapan kita siap, tapi Allah yang menentukan kapan kita dipanggil. Karena pada akhirnya Baitullah itu bukan tujuan akhir, tapi justru awal untuk hidup yang lebih baik, kedan. Oke, kalau kedan-kedan semua suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kisah perjalanan umroh kedan mau aku buatkan konten seperti ini, boleh DM aku lewat IG ya. Oke, thank you udah nonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya bareng aku Uzri Erkan di Jejak Baitullah.